Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Novita Lekalete, NIM 858598573. Ya, di siang hari ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang gelombang, di mana yang pertama adalah kita akan mengetahui jenis dan bentuk gelombang. Yang pertama yaitu tujuan. Yang pertama kita mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana gelombang merupakan perambatan energi yang dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Adapun alat dan bahan yang saya sudah siapkan untuk melakukan percobaan. Alat dan bahan yang saya sudah siapkan yang pertama adalah kabel listrik, karet gelang, benang, dan juga selinki. Mengingat kami di daerah yang sangat jauh dari kota, dibilang daerah tertinggal atau 3T, jadi alat yang bisa saya dapatkan hanyalah ini, yaitu permainan kunci yang saya pakai dalam praktikum IPA sebagai pengganti selinki. Untuk itu mari kita melakukan percobaannya. Percobaan yang pertama, saya sudah rentangkan selinki di atas lantai yang licin dan pada ujungnya saya pegang, sedangkan ujung yang satu saya ikat pada tiang, di mana saya akan menggerakkan selinki dengan cepat ke kiri dan ke kanan, sehingga kita akan melihat apakah ada gelombang. Mari kita melakukannya. Maaf karena selinkinya bukan selinki yang asli, sehingga tidak terlalu membentuk seperti gelombang. Tetapi gelombang adalah gerakan bergerak pada suatu benda yang diberi energi. Jadi kalau pada selinki yang asli, kita akan melihat bahwa adanya gelombang. Dan gelombang itu kita katakan dia dengan gelombang transversal, yakni yang arah getarannya tegak lurus ke arah rambatnya gelombang. Kedua, saya sudah mengikat karet gelang pada selinki. Maaf karena ini bukan selinki yang asli, dan kita akan mengusiknya ke kiri dan ke kanan, dan kita akan melihat apakah karet itu ikut berangkat bersama selinki ataukah tidak. Mari kita mencobanya. Kalau untuk selinki, berarti karet itu dia akan berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan selinki pada satu ujung selinki ketika digerakkan. Mohon maaf karena selinki saya bukanlah selinki yang asli. Pada percobaan yang ketiga, yaitu selinki kita ganti dengan kabel, dan di tengah-tengahnya kita diikat dengan karet gelang, dan kita mengusik pada ujung kabel. Dan pada kabel listrik tidak ada gelombang. Pada saat diberi gelang, ternyata muncul karet gelang tidak berubah atau berpindah. Muncul karet gelang tidak berubah atau berpindah, berarti tidak ada energi pada kabel listrik. Percobaan yang terakhir, selinki kita rentangkan di atas lantai. Kita memegang ujungnya, ujung satunya saya ikat pada tiang, dan kita usik atau gerakan secara berulang-ulang, yaitu ke belakang dan ke atas. Mari kita lakukan. Kalau pada selinki adanya gelombang, ternyata arah usikannya searah dengan arah rambatnya.
maka gelombang ini dinamakan dengan gelombang longitudinal. Karena selingki dia bergelombang, yaitu satu arah, searah dengan arah rambatnya. Kalau pada selingki yang asli berarti ada gelombang, dan itu dinamakan dengan gelombang longitudinal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal seperti lembah dan bukit. Jadi satu lembah dan satu bukit adalah satu gelombang. Sedangkan contoh daripada gelombang longitudinal yaitu rambatnya jadi satu, rapatan satu gelombang. Jadi itu adalah kesimpulan daripada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Mohon maaf karena alat yang saya punya adalah alat yang sederhana yang bisa saya dapatkan, mengingat kami di daerah yang sangat terpencil 3T, sehingga tidak mendapatkan alat yang maksimal. Sekian dan terima kasih atas praktikum saya tentang gelombang.